وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam as-siyamu junnatun. Para jamaah Masjid Jami At-Taqwa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, gimana kabarnya? Kumaha dararamang? Alhamdulillah. Ya. Sudah lama tidak bersua di kajian Cicurug Mengaji. Ya, selama ini kajian selalu di Cidahu Mengaji. Ya, dan Cibuntu Mengaji. Ya, jadi setiap kampung nanti ada kata mengajinya nanti ya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam ini dipertemukan kembali dalam nuansa iman, dalam nuansa keilmuan. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan hadirnya kita di majelis ilmu ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama keberkahan ilmu, sehingga ilmu yang kita dapatkan ini menjadi modal bagi kita untuk melaksanakan ibadah shaum sebulan lagi, dan semoga ibadah shaum kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Para bapak, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan sebuah kalimat kata-kata amin sebanyak 3 kali di atas mimbar dalam khutbahnya. Dan para sahabat melihat Rasulullah SAW membaca amin, amin, amin. Para sahabat bertanya-tanya, kenapa Rasulullah SAW membaca amin 3 kali? Lalu kemudian setelah selesai Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, kenapa engkau membaca amin sampai 3 kali? Lalu kemudian Rasulullah SAW menyampaikan, amin yang pertama yaitu malaikat Jibril membisikkan kepadaku, maka aku aminkan. Malaikat Jibril membisikkan kepadaku sebuah doa, lalu aku aminkan. Apa doanya amin yang pertama? Rasulullah SAW menjelaskan, sesungguhnya malaikat Jibril berkata kepadaku, ya, ragiba anfum ri'in, celaka bagi seseorang adraka walidayhi walam yaburrahuma, bagi orang yang memiliki kedua orang tua yang sudah tua, yang sudah sepuh, yang membutuhkan pelayanan dari anaknya, sementara anaknya mengabaikan dan tidak berbakti kepada orang tua, sehingga orang tua tidak ridho kepada anaknya,
maka celaka bagi anak yang seperti itu. Maka oleh Rasulullah diaminkan. Amin. Itu doa yang pertama, menjelaskan kepada kita, barang siapa yang masih memiliki orang tua, maka bersungguh-sungguhlah dalam membahagiakan kedua orang tuanya. Lalu amin yang kedua, malaikat Jibril berkata kepadaku, ragima anfum ri'in, celaka bagi orang adraka Ramadan, mendapati bulan Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan, paginya sahur, sebelum subuhnya sahur, kemudian menahan lapar, menahan minum, dan juga berbuka pada waktu maghrib, falam yughfar lahu, tetapi tidak mendapatkan ampunan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh Rasulullah SAW diaminkan. Ini menunjukkan bahwa ada di antara umat Nabi Muhammad SAW yang mereka berpuasa, melaksanakan rukunnya, melaksanakan ketentuan-ketentuan yang dijelaskan di dalam buku-buku fikih para ulama, tetapi di sisi Allah nilai puasanya tidak ada. Nah, kenapa sampai bisa begitu? Itu pertanyaannya. Kok bisa dia berpuasa tapi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak diterima? Maka disinilah pentingnya kita untuk memahami betul, mempersiapkan agar kita memasuki bulan Ramadan bisa melaksanakan ibadah saum berdasarkan ilmu, berdasarkan sunnah yang telah dicontohkan oleh Nabi SAW, sehingga kita bisa melaksanakan dengan sempurna, penuh kehati-hatian, dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang menjadi tema malam ini. Dan amin yang ketiga, ragima anfum ri'in, celaka bagi seseorang, man dzukirtu ismahu, man dzukirtu ismi indahu, orang yang disebutkan namaku di sisinya, yaitu Muhammad, falam yusalli alayya, tetapi tidak bersolawat kepadaku. Celaka, ya. Begitu agung, begitu mulia nama Rasulullah SAW, sampai namanya pun kita dianjurkan untuk membaca sholawat. Karena ini bukan hanya sebatas perintah kepada umat Nabi saja, bahkan Allah mengawali bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan juga memerintahkan kepada malaikat dan juga orang-orang beriman untuk membaca salawat kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan juga para malaikat bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Nabi dengan salawat dan keselamatan yang penuh, yang sempurna. Maka kalau kita menghitung hari dari malam ini sampai datangnya bulan Ramadan, tinggal berapa hari lagi, Pak? 23 hari lagi. Tak terasa waktu itu, Pak. Seolah kita baru kemarin meninggalkan bulan Ramadan, sekarang udah datang lagi. Setahun cepat, ya, bagaikan sebulan. Sebulan bagaikan seminggu. Seminggu bagaikan sehari. Masya Allah. Bulan Ramadan adalah tamu yang mulia, tamu yang membawa banyak keberkahan, banyak kebaikan. Kalau diibaratkan tamu sebagai manusia nih yang datang ke rumah kita, tamu yang membawa banyak oleh-oleh, lah gitu ya. Tamu yang membawa banyak buah tangan.
Kira-kira Bapak nih kalau mau ada tamu orang kota ke kampung bawa hadiah, kira-kira Bapak mau ngapain tuh sama tamu itu? Pasti akan mempersiapkan rumah yang tadinya berantakan akan dirapihkan, ya. Makanan yang tadinya makanan tempe, cuek, daging ayam, aya nama disiapkan jeung daging domah jeung semur gitu nya. Nah, supaya apa? Tamunya seneng gitu kan? Seperti itu. Ya, dan lain sebagainya. Bahkan ada budaya di kita kalau masuk bulan Ramadan, rumah itu dicat. Rumah itu apa? Dicat, itu budaya, Pak. Sebenarnya bukan itu harusnya kita menyambut kedatangan bulan Ramadan tuh, tapi bagaimana menyiapkan ini nih, menyiapkan hati kita, menyiapkan iman kita untuk menghadapi bulan Ramadan. Ya. Bahkan ibu-ibu sengaja tuh biasanya di hari pertama bulan Ramadan tuh belanja dulu, ya, beli kue, beli daging sengaja sekian kilo gitu kan, supaya di sahur pertama itu dengan semur tuh, ya, semur apa? Semur daging. Ya, karena ingin menyambut kedatangan bulan Ramadan. Iya, itu zahirnya, tapi yang lebih penting adalah menyiapkan batin kita. Bagaimana supaya kita menyambut kedatangan bulan Ramadan itu dengan penuh semangat, penuh sukacita, penuh kegembiraan. Dan itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau diberikan nikmat maka bergembiralah. Fa bi rahmatin, apa itu di dalam Al-Qur'an? Fa bidzalika falyafrahu huwa khairul lakum. Maka dengan rahmat Allah lah hendaklah kalian bergembira. Ada sebagian orang itu kalau datang bulan Ramadan itu biasa-biasa saja, ya, biasa-biasa saja, tidak ada yang istimewa. Ada bulan Ramadan, bulan puasa setiap tahun juga seperti itu. Nah, kalau kita menghadapi bulan Ramadan dengan sikap seperti itu, kira-kira ada peningkatan nggak bulan Ramadan tahun ini? Tidak ada. Sama, ya. Kalau dalam fluktuatifnya itu sebenarnya apa? Stagnan, ya. Stagnan, tidak ada peningkatan. Padahal sebaik-baiknya seorang muslim itu menjadikan hari-hari berikutnya selalu lebih baik, bukan dengan yang sama, ya. Bulan Ramadan adalah bulan di mana momen seorang muslim untuk memperbanyak amal soleh, memperbanyak amal ibadah. Rasulullah SAW diceritakan oleh ibunda Aisyah, ya, wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ajwadu ma fi Ramadan, ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau di bulan Ramadan itu dalam hal bersedekah itu lebih banyak daripada bulan-bulan sebelumnya. Nah, itu. Bahkan di dalam membaca Al-Quran, malaikat Jibril sampai datang, yang biasanya bertemu dengan Rasul di bulan-bulan yang lain itu agak jarang, ya, sesuai dengan turunnya ayat. Malaikat Jibril turun membawa ayat dalam sebulan mungkin sekali dua kali. Di bulan Ramadan itu malaikat Jibril bertemu dengan Rasul, yalqahu kulla lailatin, menemui Rasul setiap malam. Ngapain? Fayudarisuhul Quran. Malaikat Jibril mendengarkan, sengaja mendengarkan bacaan Al-Quran Rasul sallallahu alaihi wasallam dan hafalannya dari ayat yang pertama turun kepada Rasul sampai akhir yang diturunkan oleh malaikat Jibril, dicek oleh malaikat Jibril.
Makanya ada istilah di bulan Ramadan itu namanya apa? Tadarusan. Tadarusan itu maksudnya orang lain baca, yang lainnya mendengar. Sebaik-baiknya tadarusan, bapak tadarusan dengan istri bapak di rumah. Keren itu, Pak. Ya. Cuman kasihan yang masih jomblo. Ya, kalau yang masih jomblo ya tadarusnya dengan temennya sama-sama jomblo juga. Ya. Kalau yang sudah punya istri, ajak, Mah. Ya, Pak. Habis maghrib malam pertama, setelah selesai salat tarawih, kita tadarusan yuk. Boleh. Nah, gitu. Itu anak kita tuh si Adek, ajak dong. Ayo Dek, sini Dek, kita baca Quran bareng-bareng. Ayo. Target bulan Ramadan tahun 2021 kita hatam 1 kali. Gimana, Mah? Boleh? Nah, direncanakan. Malam pertama kita baca 1 juz. Siap, Mah? Boleh. Bapak malam ini baca surah Al-Baqarah. Didengarkan oleh mamahnya. Masya Allah. Setelah selesai, sekarang bagian mamah. Ayo Mamah baca 1 juz. Didengarkan. Anaknya baca, ayo Dek baca. Dibaca, didengarkan. Masya Allah, luar biasa itu. Menghidupkan rumah dengan apa? Dengan tadarus, dengan Al-Quran. Sebagaimana Rasulullah menyampaikan setoran hafalan kepada malaikat Jibril. Ya. Bahkan Ibunda Aisyah menceritakan bagaimana Rasulullah SAW kalau sudah masuk ke 10 malam terakhir, syadda mi'zarahu, mengencangkan ikat pinggangnya. Supaya apa? Benar-benar menjadikan 10 malam terakhir itu khusus di masjid, meninggalkan kesibukan-kesibukan duniawi, melaksanakan i'tikaf. Untuk apa? Rasulullah SAW menjelaskan, taharrau lailatul qadri, carilah malam lailatul qadr fil ashril awakhir, di 10 malam terakhir. Itu luar biasa bagaimana Rasulullah menghidupkan bulan Ramadan dengan aktivitas-aktivitas ibadah yang lebih dari biasanya. Itu yang harus kita coba untuk mencontoh kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ingat baheula keur masih keneh ngora nya ngisi bulan Ramadan teh Pak baheula keur masa jahiliyah. Ya. Beres sahur, batur mawiri dan zikir di masjid, urang mah lari pagi subuh-subuh teh. Abdi kan di Cidahu. Ini bahasa Sunda paham gak nih? Hah? Ada yang nggak paham boleh komplain. Ya. Lari itu sama teman-teman tuh. Kemana? Ke Parakan Salak. Itu lari. Pulang-pulang jam 7. Pan lapar betul deh. Tapi itu sudah menjadi budaya. Tapi aya nama tos teu aya jigana teh. Soalna aya nama aya nu leuwih rame daripada lari naon HP enak. Bobohan. Balik lari dari Parakan Salak kan capek tuh. Otomatis tidur. Tidur pagi dari jam 7 atau jam 8, bangun jam setengah 12 siang. Siap-siap tuh salat zuhur teu karasa. Pokoknya moro buka bersama we gitu teh. Ya, jadi supaya teu karasa teh ya. Itu. Siang-siang enggak ada aktivitas selain nonton. Jadi dihabiskannya dengan nonton. Sampai asar ngabuburit. Asar apa? Ngabuburit. Itu. Jalan ke mana, meceng, lihat gitu kan. Masya Allah. Sampai menjelang dur maghrib baru pulang. Di rumah sudah disiapkan apa? Disiapkan segala sesuatunya. Baru kita makan. Habis makan kamerkaan. Kan gitu ya. Kamerkaan akhirnya nggak bisa ngapain, ngalah lempreh sambil nonton lagi. Seperti itu aktivitasnya.
bulan Ramadan. Salat Isya taraweh berat, ngan ukur bisa sabaraha rakaat gitunya, matakan disebut taraweh itu disingkat tarasawareh. Ya. Jadi itu kan 20 rakaat gitunya. Beres 4 rakaat, 5 rakaat nyerah. Nah, gitu kan. Kalau anak-anak biasanya main-main gitu kan dan lain sebagainya. Dan itu aktivitas dulu seperti itu. Nggak tahu sekarang tuh masih seperti itu atau tidak. Ya. Nah, inilah pentingnya kita untuk mengevaluasi tahun-tahun yang lalu bagaimana kita mengisi bulan Ramadan. Maka di bulan ini harus lebih meningkat lagi. Apalagi kita baru misalnya hijrah, baru mengenal keindahan Islam, baru mengenal sunnah, maka harus lebih lagi kita untuk mempersiapkan diri kita. Ya. Rasulullah SAW menjelaskan di dalam hadisnya bagaimana keutamaan bulan Ramadan. Idza dakhala syahru Ramadan futiha abwabul jannah. Kalau sudah masuk bulan Ramadan, maka dibukakan pintu-pintu surga. Di bulan-bulan yang lain pintu surga ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di bulan Ramadan dibuka. Ini menunjukkan bahwa setiap amalan yang kita lakukan, walaupun amal itu kecil, amal soleh, tapi sedikit nilainya, itu bisa menjadi sebab kita masuk surga. Dan menjadikan kita untuk melakukan amal soleh di bulan Ramadan itu penuh dengan semangat, sehingga mendekat dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa ghaliqat abwabu jahannam, dan ditutup, dikunci pintu-pintu neraka jahanam. Artinya yang biasanya kita itu mudah melakukan maksiat di luar bulan Ramadan, begitu mudah mata kita memandang yang haram, begitu mudah telinga kita mendengarkan yang haram, begitu mudah perut kita memakan makanan yang haram. Tetapi di bulan Ramadan semacam ada penolakan, artinya tidak melakukan perbuatan maksiat, tidak mudah melakukan perbuatan maksiat. Kenapa? Karena pintu-pintu neraka oleh Allah ditutup. Bukan hanya itu, wasuffidatus syayatin, dan setan-setan dibelenggu, tidak bisa melakukan aksinya, tidak bisa menggoda manusia. Karena biasanya setan itu selalu mengalir dalam tubuh kita sebagaimana mengalirnya darah, karena di dalam hati kita di situ ada tempat nongolnya setan untuk membisikkan bisikan-bisikan jahat. Makanya kita diajarkan di dalam surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Aku berlindung kepada Tuhan manusia, Raja manusia, Tuhannya manusia dari bisikan khannas. Bagaimana tugasnya khannas? Khannas itu sifat dari setan yang bersembunyi di balik hati kita, membisikkan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kata-kata jahat dalam hati kita. Ya, seperti itu. Lihat perempuan, ya, kata setan, gratis tuh lihat. Kata Nabi juga kalau satu kali lihat masih boleh. Itu setan. Padahal Nabi mengajarkan kalau melihat yang haram segera tundukkan pandangan, langsung tundukkan, lain dipolototan. Setan pinter Pak ngadalilna, ulah salah Pak. Ya, setan pinter ngadalilna. Cek Nabi ge hagay sakali mah. Ulah ngiceup yang penting mah. Nah, cek setan gitu kan. Ulah diturutkeun ka hayang eta teh Pak. Gangguan itu, godaan setan. Ya.
Jadi di bulan Ramadan pengaruh setan itu sedikit. Tapi ada yang komplain, Ustaz, piraku tak aya setan di bulan Ramadan dibelenggu. Terus kumaha? Buktina geuninganan nugodin loba. Aya we nugodin di terminal, nugodin di mana di remang-remang. Oh itu mah ya berarti itu bukan berarti setannya berkeliaran di bulan Ramadan, tidak dibelenggu, bukan. Tetapi itu adalah hasil pendidikan setan selama 11 bulan. Hasil pendidikan setan selama 11 bulan. Jadi setan libur di bulan Ramadan, tapi pengaruhnya ada pada diri kita. Dan hikmah puasa itu sebenarnya adalah sebagaimana dikatakan oleh Nabi SAW, as-siyamu junnah. Puasa itu benteng, tameng, supaya kita terhindar dari bahaya, dari keburukan. Keburukan apa? Keburukan api neraka jahanam. Lalu apa yang mengantarkan kita kepada api neraka jahanam? Dua. Pengaruh syahwat dan pengaruh setan. Pengaruh syahwat, pengaruh setan. Nah, ketika setan ini tidak ada pengaruh, masih ada pengaruh yang kedua. Apa itu pengaruh? Syahwat. Nah, syahwat inilah yang menjadikan seseorang berbuat kemaksiatan di bulan Ramadan. Dan Rasulullah SAW menjelaskan di dalam hadisnya, man shama yauman fi sabilillah, barang siapa yang berpuasa 1 hari saja, 1 hari. Kita di bulan Ramadan berapa hari? 30 hari. 1 hari saja itu pahalanya ba'adallahu bainahu wa bainan nar 70 kharifan. Allah akan menjauhkan hambanya antara dia dan api neraka sampai 70 kharif. 70 kharif itu kalau dijelaskan dalam penjelasan para ulama, sebagian ulama menjelaskan 70 tahun. Jarak antara kita ke neraka itu 70 tahun. Kita ke Jakarta berapa jam? 2 jam, 3 jam. Jarak 70 tahun berarti berapa ribu kilometer tuh? Bisa kebayang ya? Nah itu keutamaan dari puasa. Sehingga puasa menjadi benteng, menjadi tameng bagi kita dari ancaman api neraka. Karena memang puasa ini melemahkan syahwat. Ya, banyak makan itu menjadikan syahwat kita kuat. Tetapi kalau kita puasa, maka syahwat kita menjadi lemah. Karena syahwat itu ada syahwat kepada perempuan, ada syahwat kepada harta, ada syahwat kepada jabatan, ada syahwat kepada ketenaran, ada syahwat pujian, banyak syahwat itu. Tetapi kalau kita menahan lapar, itu akan berkurang dan akan semakin memupuk keikhlasan. Ya, akan banyak memupuk keikhlasan. Karena kita tidak mengharapkan apa-apa selain daripada ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya para malaikat itu menyeru dengan suara yang didengar oleh seluruh makhluk selain manusia dan jin di bulan Ramadan. Apa panggilannya? Ya baghiyal khair aqbil. Wahai orang yang menginginkan kebaikan di bulan Ramadan, aqbil, segera penuhi. Datanglah, bersiap-siaplah. Masya Allah ya.
Wa ya baghiyasyarr aqsir, wahai orang yang terus-terusan dalam dosa, berhentilah. Sudah cukup. Sudah saatnya engkau sadar. Mau sampai kapan engkau terus-terusan bergelimang dalam dosa di bulan Ramadan? Segeralah kembali kepada Allah. Siapkan hatinya dengan lembaran baru. Lembaran-lembaran hari-hari, bulan-bulan yang lalu yang penuh dengan dosa sudah tutup. Disebutnya kalau dalam ekonomi tutup apa? Buku, ya, tutup buku. Berarti tahun baru buka buku baru. Ya, kita mulai di bulan Ramadan ini. Para bapak, para jamaah Masjid Jami At-Taqwa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang perlu kita siapkan untuk menyambut kedatangan bulan Ramadan adalah dengan bertaubat. Ya. Karena kita ingin di bulan Ramadan ini penuh dengan kebaikan, penuh dengan keikhlasan, maka kita harus berhenti dari kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Kita sempatkan untuk beristighfar, ya, memohon, bertaubat kepada Allah dari dosa-dosa besar yang biasa kita lakukan, untuk berhenti dan tidak mengulangi lagi. Para ulama menjelaskan bahwa syarat taubat itu ada 3. Yang pertama adalah menyesali perbuatan tersebut, tidak melakukannya. Yang kedua adalah tidak mengulangi lagi. Dan yang ketiga adalah bertekad untuk memperbanyak amal kebaikan. Ditambah dengan syarat yang keempat, kalau kita ada hak adami yang pernah kita ambil, yang pernah kita zalimi, maka segera untuk mengembalikan barangnya atau meminta maaf kepada orang yang kita zalimi. Ya. Nah, itu yang pertama. Allah Subhanahu wa taala menyeru hamba-hambanya yang beriman, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun, dan bertaubatlah kalian kepada Allah semuanya, la'allakum tuflihun, agar kalian termasuk orang-orang yang beruntung. Karena memang fase untuk masuk kepada musim kebaikan itu harus mempersiapkan hati kita dengan hati yang bersih, dengan hati yang jernih, dengan lembaran baru. Maka lembaran baru itu harus ditutup dengan taubat. Ya. Dengan taubat. Kemudian persiapan yang kedua adalah dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana para ulama salaf 6 bulan sebelum datang bulan Ramadan itu memohon kepada Allah agar dipanjangkan umurnya untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah membaca Al-Qur'an. Ya. Persiapan untuk masuk bulan Ramadan adalah dengan membaca Al-Quran. Artinya adalah membuat komitmen, membuat rencana. Di bulan Ramadan ini kira-kira berapa kali khatam? Karena para ulama juga dahulu mereka berlomba-lomba untuk menghatamkan Al-Quran. Al-Imam Abu Hanifah itu kalau di luar bulan Ramadan, kebiasaan beliau wiridnya itu 3 hari 1 kali khatam. 3 hari 1 kali khatam. Di bulan Ramadan itu 1 hari 1 kali khatam. Al-Imam Abu Hanifah. Ada yang lebih hebat, siapa? Al-Imam Syafi'i. Sehari 2 kali khatam. Sebulan berapa? 60 kali khatam. Kita berapa kali khatam? Jangankan 1 kali, setengah aja kadang-kadang udah bablas di tengah jalan. Pertamanya doang semangat tuh.
baca Quran sejuz, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, udah turun tuh semangat tuh, ya. Makanya dilihat di masjid gitu kan, kalau sholat taraweh, hari pertama masjid apa? Penuh sampai ke belakang. Mulai masuk ke pertengahan Ramadan, mulai berkurang jemaah. Ya, mulai masuk ke malam terakhir semakin sedikit karena banyak yang pulang kampung. Yang tadinya penuh tinggal satu saf di depan, satu saf setengah dan di belakang. Ya, ada masjid yang tidak pernah sepi. Namanya masjid yang mengadakan sholat taraweh secepat kilat. 7 menit beres. Itu dari awal Ramadan sampai malam Idul Fitri itu penuh terus. Ya, karena cepat. Namun bukan itu yang kita cari. Yang kita cari di bulan Ramadan itu adalah kekhusyuan, ketenangan dan kelapangan atau keberkahan. Itu yang kita cari, Pak, di bulan Ramadan itu. Apalagi kalau kita bisa bersungguh-sungguh sampai mendapatkan malam Lailatul Qadar, itu luar biasa, ya. Di mana ibadah di malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Sama nilainya dengan 80 tahun kita ibadah. Ya, luar biasa itu, Pak. Makanya saya sampaikan nih ke panitia DKM, ya, adakan itikaf. Ya, yang mau ikut itikaf bisa di sini di At-Taqwa atau di Setiabudi atau di Bakan Jampang ataupun di Cibuntu, silakan. Ya, kita berusaha memperbanyak ibadah di 10 malam terakhir. Ya. Baik. Berikutnya, ya. Oh ya, kenapa kita harus memperbanyak membaca Al-Qur'an? Karena bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Itu alasan yang pertama. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Yang kedua, as-siyam wal Qur'an. Ibadah saum dan Al-Qur'an yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah, akan memberikan syafaat kepada orang yang mengerjakannya pada hari kiamat nanti. Kita pengen, Pak, menghadap Allah itu ada yang membela kita. Kita pengen selamat, Pak. Belum tentu harta kita menyelamatkan kita. Belum tentu saudara-saudara kita menyelamatkan kita di hadapan Allah. Belum tentu anak dan istri kita mau membela kita. Belum tentu, Pak. Tapi kalau kita ingin ada yang membela kita, falzam Al-Quran. Komitmenlah dengan Al-Quran, karena ia akan menjadi syafaat bagi kita, akan membela kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai ibadah saum ini bisa berbicara di hadapan Allah. Ya Rabbi, innahu yada'u ta'amahu wa syarabahu min ajli. Hambamu ini melaksanakan ibadah puasa, menahan lapar dari makanan dan minuman karena mengharapkan ridhomu dengan puasa ini. Maka aku mengajukan pembelaan kepada hambamu ini. Tolong selamatkan hambamu ini. Al-Quran juga akan berbicara membela. Apa kata Al-Quran? Innahu, sesungguhnya hambamu ini menahan kantuk, menahan ngantuk. Bela-belaan maca Quran, nepika ngantuk pun ditahan. Ingin memperbanyak baca Al-Quran. Ada orang malain lamun geus ngantuk diteun Qur'an sare tidur gitu. Kudu nama walaupun ngantuk berusaha apa? Baca Al-Qur'an. Ya. Seperti itu. Baik. Nah, itu alasan kenapa Al-Qur'an dan juga puasa itu adalah ibadah yang saling berkaitan, ya. Tidak bisa
dipisahkan. Baik, berikutnya adalah hal yang harus kita amalkan dalam menyambut kedatangan bulan Ramadan, ya. Apa di sini? Yaitu melaksanakan, ya, silaturahim, ya, melaksanakan silaturahim. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan sebuah hadis dari Abu Hurairah, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa untuk selalu menyambung silaturahim. Ya, untuk selalu menyambung silaturahim. Di mana kita sebelum masuk bulan Ramadan, ya, berkunjung ke orang tua, berkunjung ke adik, berkunjung ke kakak dan lain sebagainya, dan kita untuk menyambungkan kasih sayang kita. Barangkali sudah lama tidak bertemu dengan saudara-saudara kita, maka kesempatan, ya, sebelum masuk bulan Ramadan. Kemudian berikutnya adalah keutamaan ibadah bulan Ramadan yang lainnya adalah al-umrah. Ya, umrah itu sangat dianjurkan, ya, mengambil waktu di bulan Ramadan. Karena pahala umrah di bulan Ramadan itu sama seperti pahala ibadah haji. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, fa idza jaa Ramadan fa'tamiri fa inna umratan fihi ta'dilu hajjah. Ada seorang perempuan datang kepada Rasul dan bertanya tentang umrah di bulan Ramadan, maka Rasulullah menjelaskan, jika datang bulan Ramadan maka hendaklah engkau umrah, karena sesungguhnya pahala umrah sama seperti haji. Yang perlu kita fahami juga dalam mempersiapkan bulan Ramadan adalah dengan belajar, ya, belajar mendalami tentang tata cara atau tuntunan Rasul dalam melaksanakan ibadah shaum. Itu. Makanya saya di pertemuan ini saya tidak akan dulu membahas tentang fikih siam, ya. Insyaallah fikih siam mungkin nanti di bulan atau mungkin sama ustadz yang lain di minggu yang akan datang, ya. Makanya di sini ada buku bagus nih sebagai hadiah nanti, Risalah Puasa Nabi. Nah, Risalah Puasa Nabi artinya apa? Tuntunan tata cara ibadah puasa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka bagi yang ingin, ya, mendalami ibadah shaum itu bisa dengan selain kita mendengarkan kajian-kajian dari para asatid, juga dengan membaca apa? Membaca buku. Ya, membaca buku dan bertanya kepada ustaz, ya, kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan kaitannya dengan misalnya hal-hal yang membatalkan puasa apa saja, kemudian hal-hal yang disunnahkan dalam melaksanakan ibadah puasa itu apa, kemudian apa yang menjadi kewajibannya, apa rukunnya, apa sunnahnya, apa yang dimakruhkannya. Itu penting, Pak, penting, ya. Kadang-kadang karena keawaman kita tidak tahu, akhirnya sebenarnya masalahnya sepele itu menjadi masalah karena ketidaktahuan kita. Ada orang misalnya karena tidak tahu lupa makan, ya, lupa makan di siang hari bulan Ramadan. Karena dia lupa, astagfirullahaladzim, duh kapalang sesuap masuk nanti koro lanjutkeun we gitu kan. Ya. Karena menganggap batal gitunya, padahal dalam belajar ilmu fikih kalau kita lupa makan maka puasanya tidak batal, asal makanya tidak boleh diteruskan, cukup hanya itu saja, ya. Kalau lagi di mulut keluarkan, kalau sudah ketelan ya nggak usah dipaksa dikeluarkan, ya. Karena Rasulullah menjelaskan fa innama at'amahullahu wa saqah, makanan yang masuk di siang hari karena lupa melewati tenggorokan kita itu adalah rizki dari Allah. Allah lah yang menyuapi kita dan memberikan kita minuman. Seperti itu. Itu kenapa dia beranggapan seperti itu? Karena minimnya ilmu. Karena kalau dia tahu ilmunya pasti dia akan berusaha. Sebagai contoh yang lain, ada Arab Badui datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, halaktu. Wahai Rasulullah, celaka aku. Kenapa kamu celaka? Waqa'tu 'ala imra'ati. Aku telah melakukan hubungan suami istri di siang hari Ramadan. Gimana ya Rasul?
maka oleh Rasul diberikan solusinya. Karena obat dari kebodohan itu apa? Obatnya dengan bertanya. Karena kalau tidak bertanya repot seperti itu. Ya, sehingga Rasul dijelaskan, engkau harus membebaskan seorang budak. Walah, ya Rasul, membebaskan budak teh kudu make duit pannya. Ari abdi teh jalmi teu boga duit. Ya. Atau hari kitu mah diturunkan ku Nabi puasa 2 bulan berturut-turut. Masya Allah, berat ya Rasul. Pilihan kedua oge teu kuat. Bulan puasa oge geus lumayan, komo ieu mah 2 bulan berturut-turut. Nah, diturunkeun deui ku Nabi nu katilu, naon nu katilu? Bersedekah untuk 60 orang miskin. Ya Rasul, bersedekah ayeuna lamun mere saporsi dahar sabaraha teh saporsi dahar? 15.000 ya. 15.000 dikali 60. Nah, berapa tuh? Hah? Kira-kira berapa tuh? 900.000. Betul itu? 900.000. Aduh, ningalina dompet ge ditinggali teh geus kanker. Kantong kering gitu kan? Ya Rasul, boro-boro urang ayeuna nyiapkeun dahar jang batur, dahar sehari-hari ge geus hese. Hari maneh gitu kan. Ieu hikmahna bijakna Rasul di dinya. Akhirnya Rasul mengambil kurma 1 kantong. Nih, kifarati dosa kamu dengan bersedekah. Dikasih apa? Dikasih kurma. Tapi jangan dijadikan dalil ini sebagai pembenaran alasan kita, gitu kan? Ada aya hadisna ieu daripada orang ayeuna teu mampu membebaskan budak, teu mampu puasa, teu mampu aya pilihan terakhir sedekah we ku sakorma, sakantung korma, lain kitu memahaminya. Baik, karena sudah masuk waktu adzan salat Isya, gimana? Mau lanjut nanti salat Isya atau lanjut ya? Baik, kita break dulu, kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita sudah melaksanakan salat Isya berjamaah dan mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Sebagaimana tadi dijelaskan bahwa obat dari ketidaktahuan adalah bertanya. Karena kalau kita bertanya, insya Allah tidak akan sesat di jalan. Malu bertanya, sesat di jalan. Maka panitia sudah menyiapkan 4 hadiah ya. Bagi yang mau bertanya, siapkan hadiahnya Al-Quran dan juga buku Risalah Puasa Nabi yang karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid dan Syekh Abdullah Saleh. Ya, silakan yang mau bertanya duluan. Labib dulu ya, di situ Bapak. Silakan Labib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat. Ini namanya berkah Ramadan. Ya. Bagaimana supaya kita istiqomah di bulan Ramadan? Ya, pada dasarnya bahwa
yang memudahkan kita, yang memberikan kekuatan kepada kita untuk istiqomah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita selalu membaca sebuah zikir, la haula wala quwwata illa billah. Kita tidak bisa melaksanakan ibadah kalau tidak ada kekuatan dari Allah. Itu yang harus dipahami. Kita tidak bisa menjauhi kemaksiatan kalau tidak ada kekuatan hati yang teguh untuk menjauhi kemaksiatan tersebut. Berarti supaya kita mendapatkan keteguhan hati, keistiqomahan dalam ibadah, maka kita harus minta kepada Allah, minta agar kita istiqomah. Bisa dengan bahasa sendiri kita menyampaikan kepada Allah, ya Allah, saya mengakui di bulan Ramadan di tahun-tahun yang lalu masih belum istiqomah, masih belum bisa memaksimalkan ibadah kepadamu ya Allah. Di tahun 2021 ini atau di tahun 1442 Hijriah ini saya ingin berazam ya Allah, tolong saya, berikan saya kekuatan untuk bisa meningkatkan ibadah saya di bulan Ramadan. Dan sebaik-baiknya yang memacu keistiqomahan kita itu kalau kita punya rencana, kalau kita punya target. Karena kalau tidak punya target, nggak akan ada yang namanya istiqomah dan memacu, itu nggak ada. Kan kalau di perusahaan, kenapa perusahaan itu maju? Karena ada apa? Target. Kalau nggak ada target, ya udah begitu aja mengalir. Maka di bulan Ramadan itu harus ada target. Kira-kira targetnya apa? Berapa poin nih? Target yang pertama selain puasa menahan lapar, puasa HP. Gitu Pak ya. Yang lagi ada ayahnya nih. Ya, puasa dari main game. Itu bagus, ini target gitu kan. Puasa target ingin bisa hatam Quran 2 kali. Wah, itu siap-siap tuh. Berarti setiap selesai sholat saya tidak akan dulu berdiri pulang dari masjid sebelum menyelesaikan membaca Al-Quran. Misalnya kalau 2 kali hatam berarti sehari itu 2 juz. 2 juz dibagi 5 waktu. Nah, berarti berapa halaman tuh? 4 halaman. Tidak akan keluar dari masjid sebelum selesai membaca 4 halaman. Ya udah itu. Karena ada target, kita menjadi bertahan. Itu yang pertama. Yang kedua, pertama doa, yang kedua apa? Target. Yang ketiga adalah selalu berkumpul dengan orang-orang soleh. Selalu mencari teman orang-orang yang satu frekuensi dengan kita, yang satu frekuensi keimanan. Karena kalau kita gaulnya dengan orang-orang yang suka nongkrong, dengan orang-orang yang jarang ibadah, dengan orang-orang yang mabarnya itu game deui, itu pasti tidak akan bisa istiqomah, itu dijamin itu. Ya, maka ya kadang-kadang ada orang tua, Ustaz, ya boleh nggak saya menitipkan anak saya di bulan Ramadan ini di pesantren? Boleh. Emang kenapa Bu? Karena kalau di rumah itu Ustaz, Masya Allah susah anak itu. Ini nggak tahu nih orang tua begitu nggak? Hah? Sama. Begitu ya? Susah anak itu supaya istiqomah itu. Tetapi kalau dimasukkan ke pesantren, ikut dengan santri yang lain, ada program kan? Kan kalau santri sudah terprogram acaranya itu. Kegiatan dari bangun tidur sampai tidur kembali kan sudah terprogram. Nah, sedangkan kalau anak di rumah tahu sendiri orang tuanya gimana, gitu kan? Nah itu. Jadi yang ketiga adalah berkumpul dengan orang-orang yang semangat, orang-orang yang soleh, orang-orang yang istiqomah. Kita juga akan terbawa istiqomah. Yang keempat, membaca sirah, bukan sirah iya. Membaca sejarah bagaimana Rasulullah, sejarah bagaimana para sahabat dalam menghidupkan bulan Ramadan. Itu yang akan memotivasi kita.
Dan yang kelima adalah jauhi hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya, jauhi hal-hal yang tidak bermanfaat. Insyaallah kita bisa istiqomah. Begitu tadi. Baik. Yang kedua silakan Pak. Waalaikumsalam. Ya. Yang lebih baik kalau kita sholat tarawih pada imsak atau sholat tarawih di rumah dan apakah Rasulullah bagaimana? Ya, baik. Pertanyaan yang bagus ya. Silakan. Ini hadiah. Mana yang lebih baik? Sholat tarawih setelah isya atau sholat tarawih di tengah malam? Sesuai dengan kondisi, situasi dan kondisi. Kalau kita memiliki semangat dan keteguhan hati, tidak, maksudnya punya komitmen kuat, bagusnya di tengah malam. Bagusnya apa? Di tengah malam. Karena itu lebih dekat, karena Allah Subhanahu wa taala membuka pintu langit dan menerima doa dan mengabulkan doa kita. Itu. Tapi masalahnya disitulah kadang-kadang bermain juga apa? Juga bisikan setan juga naonnya. Menekenin kewe salat tarawih mah ada pentingan. Pas diduhudangkeun ku pamajikan, Pak sahur siap. Nya salat curang can salat tarawih tadi isya euy. Aduh tunduh keneh. Tungtung nama teu jadi terjarak sholat tahajud teh. Sebab naon? Ku sabab komitmennya lemah. Gitu. Kalau komitmennya lemah, maka lebih baik sholat tarawihnya setelah isya supaya kita masih seger. Itu. Jadi sesuai apa? Situasi dan kondisi. Karena khawatir justru kita punya janji sama Allah, tahu-taunya pas sahur ngantuk, tuntung nama 11 rakaat. Iya mana 11 rakaat? 2 rakaat. 2 rakaat ah cukup, beda sunnah ieu. Ya, sunnah ieu gitu kan. Nah, itu mungkin yang harus diperhatikan ya, mana yang lebih baik sesuai dengan bagaimana kita semangat atau tidaknya. Kalau kita misalnya lemah komitmennya, lebih baik pada isya. Khawatir kita jadi tidak bangun. Kalau kita bisa istiqomah bagus. Ya, bangun setiap malam untuk sholat tarawih. Begitu Pak? Baik. Ya, silakan Pak. Iya. Mungkin kalau kayak ada yang dua-dua ada yang utama mana Kak? Baik. Ya, bagus pertanyaannya. Ya, silakan. Ya. Mana yang lebih bagus tentang strategi sholat tarawih 4-4-2 atau ya, kalau istilah main bola kan ya 4-4-2 gitu kan, atau 2-2-2 kan, mana yang lebih bagus? Wallahu a'lam, dua-duanya ada dalilnya ya, dua-duanya ada dalilnya ya. Yang 4 1 kali salam itu pun pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW ya. Namun saya lupa ya hadisnya diriwayatkan oleh siapa. Adapun 2 rakaat itu pun juga ada dalilnya ya, sebagaimana Rasulullah menjelaskan sholatul laili masna, sholat malam itu 2 rakaat dan itu lebih kepada ada jeda istirahat. Ada jeda apa? Istirahat. Karena disebut tarawih dari asal kata roha. Roha ya ruhu, atau tarawaha ya tarawahu, dari kata istirahat. Jadi sholat itu bukan untuk cepat-cepat. Makanya kalau 2 rakaat banyak jedanya. Itu dia. Wallahu alam, saya pribadi lebih condong kepada yang lebih baik adalah 2 rakaat. Yang lebih baik adalah 2 rakaat, sebagaimana yang diamalkan di Mekah dan juga Madinah. Seperti itu. Jelas ya? Baik. Ada lagi yang lain, silakan. Ya.
tadi kan yang tadarus itu yang satu baca, yang lain mendengarkan kan ya. Terus nanti gantian. Nah itu hancanya itu bisa nyambung atau tetap pribadi yang baca itu? Itu teknis. Itu teknis. Ini maksudnya kan misalkan 1 bulan itu targetnya hatam satu kali misalkan. Nah hancanya itu maksudnya? Nah bagusnya sebenarnya masing-masing. Bagusnya apa? Masing-masing. Ya. Tapi mungkin karena kaitannya dengan keteguhan itu lemah, jadi supaya bisa mendapatkan fadilah bacanya, maka itu sudah menjadi budaya di kita, ya, tadarus, ya, baca 1 halaman selesai dilanjut oleh berikutnya. Itu pun bagus, ya, menjadi masalah. Cuman yang kita jelaskan di sini adalah bagaimana kebiasaan para ulama dulu. Kebiasaan ulama para dahulu itu mereka memiliki wirid, disebutnya apa? Wirid baca Al-Quran masing-masing. Sebagaimana Imam Syafi'i 2 kali hatam dan sebagainya. Adapun Rasul itu menyetorkan hafalan kepada malaikat Jibril setiap malam, ya, 1 juz, 2 juz, seperti itu. Kita juga bisa, ya, menyetorkan, atau kita baca, istri mendengarkan. Kita baca 1 juz, setelah selesai, kemudian istri baca, kita dengarkan, seperti itu. Jelas ya? Baik. Oh ya, ini terakhir, tidak ada lagi. Baik. Oh ya, akhwat, silakan. Oh, akhwat, hadiahnya ada lagi. Pasien akhwat, silakan. Bismillah, Ustadz. Ya. Bagaimana kalau untuk perempuan lebih utama tarawih sendiri atau berjamaah? Terima kasih. Baik. Nah, untuk akhwat, ya, mana yang lebih utama? Tentu yang lebih utama adalah di rumah. Yang lebih utama. Tetapi bukan berarti sholat tarawih di masjid pun tidak boleh. Enggak. Boleh untuk ikut sholat berjamaah di masjid. Ya, tetapi kalau dibandingkan mana yang lebih baik, tentu di mana? Di rumah. Ya, di masjid juga boleh. Ya. Dua-duanya dibolehkan. Jelas Bu ya? Baik. Ada lagi yang lain, silakan. Apa nyambung yang barusan? Ya. Kalau misalkan untuk laki-laki kan lebih bagus di masjid bersama imam saja. Betul. Nah, kalau misalkan di rumah itu kita mengimami istri dan anak, itu keutamaan itu tetap dapat atau nggak kita sebagai imam? Iya. Namanya sholat sunnah itu pada dasarnya lebih utama di rumah. Lebih utama di rumah. Tetapi karena Rasul untuk sholat tarawih ini pernah mencontohkan di masjid. Pernah mencontohkan di masjid. Sebagaimana Rasul mengajak, Rasul sendiri sholat di masjid, kemudian para sahabat pun ikut bermakmum di belakang Rasul. Dan itu berjalan sampai 3 malam, 3 hari 3 malam. Setelah itu kemudian Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk sholat di rumahnya masing-masing, khawatir sholat tarawih menjadi wajib. Itu alasannya. Di masa Umar bin Khattab, dan itu berlangsung di masa Abu Bakar, sholat tarawih masing-masing di rumah. Di masa Umar bin Khattab dihidupkan kembali agar sholat tarawih itu yang tadinya berjamaahnya masing-masing, gitu kan, bukan satu imam, maka oleh Umar diusulkan agar sholat tarawihnya berjamaah dengan satu imam. Waktu itu imamnya yang ditunjuk adalah Ubay bin Ka'ab. Sehingga bagi laki-laki, karena kita mengikuti bagaimana para sahabat, ya, dan juga Rasulullah, maka lebih baik untuk sholat tarawih di mana? Di masjid. Namun boleh juga untuk sholat tarawih di mana? Di rumah. Ya, itu pilihan. Silakan. Ya. Begitu. Jelas ya? Jelas. Cukup? Masih ada? Kuat, masih ada? Masih, Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana untuk para akhwat tetap mendapatkan pahala di bulan Ramadan walaupun dalam keadaan haid? Jazakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Ada sebuah hadis itu menjelaskan bahwa namun saya lupa gitu pahalanya, teksnya itu, bahwa orang yang terkena uzur, orang yang sudah punya dawam, ibadah,
kemudian ada uzur sehingga menjadi terhalang ibadahnya itu, dia tetap mendapatkan pahala. Dia tetap mendapatkan apa? Pahala. Contoh, sakit. Kita terbiasa lagi sehat selalu berjamaah di masjid. Pada saat lagi sakit, kita di sholatnya hanya bisa di mana? Di rumah. Maka oleh Allah tetap dicatat kita mendapatkan pahala sholat berjamaah, karena itu uzur. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita melakukan safar, perjalanan. Di dalam safar perjalanan itu tidak dianjurkan kita sholat sunnah qobliyah ba'diyah, tidak dianjurkan. Karena sholat wajib saja yang tadinya 4 menjadi 2. Yang tadinya zuhur bisa ditarik ke asar, atau asar bisa ditarik ke zuhur. Nah, maka yang biasanya kita di rumah tidak melakukan safar, biasa sholat qobliyah dan ba'diyah, pas safar tidak melaksanakan, itu pahalanya tetap apa? Dapat. Karena ada uzur-uzurnya apa? Safar. Yang ketiga, untuk ibu-ibu ketika ada haid dan nifas, biasanya kita apa? Sholat. Biasanya kita ke masjid. Karena ada halangan haid, tidak boleh sholat, tidak boleh ke masjid, tidak boleh baca Quran, tidak boleh menyentuh mushaf. Kita tetap mendapatkan pahala dengan wiridnya itu, karena kebiasaan kita seperti itu. Bahkan kalau kita sudah bisa mendawamkan sholat tahajud nih, tiba-tiba ketiduran, sudah dawam, ketiduran, maka pahalanya itu tetap apa? Dapat. Karena apa? Uzur, seperti itu. Jelas Bu ya? Insya Allah tetap dapat. Yang kedua, ibu bisa tetap mendapatkan pahala yang lebih walaupun ibu haid, bisa memerintahkan atau menunjukkan atau mengarahkan suami ibu, anak ibu atau orang lain supaya pergi ke mana? Ke masjid, itu dapat pahala. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man dalla ala khairin falahu ajru misla man amila biha." Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang mengamalkannya. Seperti itu. Ya, jelas Bu ya? Baik. Ada lagi yang lain? Silakan. Ya. 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 Itu kalau kita tidak menghafal Al-Qur'annya, terus kita membacanya dengan mushaf, gimana? Baik. Para ulama menjelaskan bahwa itu dibolehkan kalau ada kebutuhan. Kalau ada kebutuhan. Tetapi kalau tidak ada kebutuhan, maka tidak dianjurkan. Seperti seorang makmum di belakang imam yang tugasnya adalah memperbaiki bacaan imam ketika imam itu salah. Itu yang dianjurkan. Sedangkan makmum yang lain kewajibannya adalah mendengarkan bacaan imam, bukan melihat mushaf. Fa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Jika dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah dan diam. Kalau kita melihat Al-Quran, maka otomatis menjadi apa? Kita fokusnya kepada bacaan. Seperti itu. Jadi yang dibutuhkan itu adalah orang yang di belakang imam, dia boleh untuk melihat Al-Quran agar ketika imam salah dibenarkan oleh makmum. Lalu bagaimana kalau tidak ada kebutuhan? Nah, ini yang diperselisihkan oleh para ulama. Para ulama menjelaskan bahwa kalau kita tidak hafal, jangan memaksakan jadi imam sambil megang mushaf. Karena di dalam Al-Quran, faqra'u ma tayassara min Al-Quran. Bacalah Al-Quran apa yang kamu hafal, itu saja. Tidak berusaha untuk membaca. Makanya kalau kita ingin bisa sholat khusyuk, bacaannya panjang, jangan dibaca pas sholat sambil megang. Tapi apa cuy? Kita harus rajin menghafal. Walaupun begitu, Ibunda Aisyah pernah sholat dengan sambil melihat Al-Quran. Itu yang dijadikan dasar oleh sebagian ulama yang membolehkan sholat melihat kepada mushaf, baik itu dia butuh ataupun tidak butuh.
Seperti itu. Ini yang kaitannya adalah sesuai dengan kebutuhan. Saya lebih condong kepada pendapat bahwa kalau tidak ada kebutuhan, lebih baik cukup mendengarkan apa? Imam. Seperti itu. Jelas ya? Baik. Cukup ya? Cukup insyaallah. Alhamdulillah. Dan mohon maaf apabila ada hal yang kurang dari apa yang saya sampaikan, mohon diluruskan. Kebenaran hanya dari Allah Subhanahu wa taala dan kekurangan dari saya pribadi. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.